Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banten Abdi jelas. Jelas, Bu. Kecil ya. Alhamdulillah. Suara mana? Oh ini. Assalamualaikum Bu Ani. Bolehlah. Waalaikumsalam. Ya Allah. Udah pada hadir semua nih. On time ya. Udah Deda, Bu Nia, dan terutama Ustazah Ibu Rita. Alhamdulillah sudah hadir juga. Oh, nggak ada di sini. Ibu di sini. Oh, enggak, bolehlah. Bisa di 3 menit lagi ya, Bu. saya udah saya buka tapi wajahnya nggak muncul ini. Wajahnya nggak muncul, padahal udah dibuka. Cuma backgroundnya aja. Nggak apa-apa ya. Ustazah Isbudi, suara saya lagi serak, nggak apa-apa, Bu. Masya Allah. Nggak apa-apa. Serak-serak basah. Makin seperti penyanyi. Lagi flu. Lagi flu ya. Ya, Ya, syafaqillah. Bolehlah. ini Mudah-mudahan. ini baru sampai di Bekasi. Di sini saya. Oh, lagi Iya, sih. baru sampai bisa dari Bandung ke Bekasi Baru sampai nengok bisa. cucu. Nengok cucu. Ya Allah. Sama cucu saya juga baru pindah ke Bekasi itu kemarin. Di MGC saya di Bulak apa? Ya, Babelan, Babelan. gimana? Babelan. Oh, Iya, Babelan. Di Kota Bekasi sih. Maksudnya apa ya? Pengasinan ya. Pengasinan. Mm-mm. Alhamdulillah. Apalagi alhamdulillah nih, sudah Bu ada 14. Ustazah ini udah hadir belum? Ustazah Umi Kulsum udah ya? Alhamdulillah udah hadir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Umi. Apa kabar Bu Umi? Umi, Maaf. halo. Assalamualaikum Bu Umi. Ini punten kenapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pakai mukena. Sama baru selesai sholat. Tapi ini kenapa saya juga nggak keluar ininya? Apa namanya? Wajahnya nih, padahal udah saya buka. Kamu lihat orang-orang lihat ini, ngerti Bu? Maklum lah. Maklum lah ini lagi kelihatannya komputernya lagi agak-agak nih. Hujan deras di sini. Ibu-ibu gimana? Enggak satu jam. Baik, waktunya sudah 19.30. Umi di mana, Bu Umi? Bisa dimulai. Oh, ya udah. Ibu Ketua Udah pas sudah ya? hadir mungkin? Ibu Sudah ya? Ketua Sudah 19.30 ya? Mangga, mangga. Kita. Ustazah Herliani belum muncul ya? Oh iya, ustazahnya belum ini. Belum. Baru. Kalau Ustazah Rita sudah ada.
ini juga wakil Ibu Deda. Mungkin nanti kalau dia berhalangan Bu Deda aja ya. Assalamualaikum. Saja Bunda Deda. Assalamualaikum. Bisa kita mulai sama-sama, Bu Nia? Saya 19.30 apa 19.30 ya? Udah 19.31 malah di jam saya. Ya. Umi Kita mulai aja. Rita sudah Ini hadir. mohon maaf. Ya, apa Umi namanya? Lianya belum. Umi Lia. Mulianya belum hadir. Iya. Bentar ya, Dek. 5 menit lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf. Baru Sama, Bu selesai Deda. sholat isya. Ya. Mohon maaf ini baru sampai di Bandung dan agak kurang sehat. Tapi insya Allah, ayo. Udah berapa orang ini? Saya tidak pakai laptop, pakai HP. Nggak bawa laptop ke Bandung. Udah 16 Bunda. Alhamdulillah. Ya. Mau dimulai aja? Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Dimulai aja nanti ya, yang Bu Deda lain ya? menyusul bergabung ya. Iya. Ya, mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pusat Wanita PUI dari Dewan Pakar beserta jajaran, mudah-mudahan sudah ada. Kemudian Dewan Pertimbangan beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Wanita PUI Ustazah Hajah Herliani MAG beserta pengurus DPP baik pengurus harian maupun para ketua bidang beserta anggotanya. Tak lupa saya hormati Ketua Umum PW dan DPD Wanita PUI se-Indonesia yang telah hadir di sini ada 170 partisipan. Mudah-mudahan tak lupa Al-Mukarramah barangkali dari partisipan umum yang sudah hadir di Zoom ini yang sama-sama kita akan mengikuti kajian rutin pekanan. Ini pekan keempat di setiap bulannya dari program bidang dakwah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan inayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti tolab ilmu. Man salaka tariqan fi talabil ilmi yassarallahu tariqan ilal jannah. Katanya begitu ya. Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena itu semua adalah cita-cita kita semua. Baik ibu-ibu sekalian, kajian pada pekan keempat ini yaitu fokus kepada fikih wanita yang nanti insya Allah
akan disampaikan oleh Ustazah Insinyur Rita tentang segala hal yang berhubungan dengan terkait wanita dan berbagai aspek kehidupan. Dari mulai ibadah, toharoh, munakahah, dan muamalah. Semua itu tentunya didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya nggak ibu-ibu? Penasaran nggak ibu-ibu? Umi Ani? Ada Umi Tati Hartati Kabupaten Bogor juga? Penasaran nggak? Iya dong pastinya ya. Untuk itu mari kita awali kajian malam ini dengan sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Umi Kulsum MAG. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sampai 13. Kepada Ibu Ustazah Hajah Umi Kulsum MAG disilahkan. Mohon maaf, Ustazah Umi masih di mute, dibuka aja mute-nya. Ustazah Umi Kulsum, wajah masih di mute ya. Ustazah Umi. Atau mungkin lagi ke belakang. Mungkin Ustazah Umi Kulsumnya terkendala ya, tidak keluar suaranya. Kita sama-sama baca Al-Fatihah kembali barangkali ya, untuk membuka dan mengawali kajian kita ini dan berharap mudah-mudahan kajian ini berkah, penuh manfaat dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu solehal mukarramah, para peserta kajian fikih wanita pada Jumat malam ini, setelah tilawah Al-Quran dengan membacakan suratul Fatihah, selanjutnya mari kita sama-sama membacakan intisab. Boleh dibuka audionya? Kita akan sama-sama membacakan intisab PUI sebagai doktrin kita ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu Anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu ghayatuna
Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal ikhlasu ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna wal mahabbatu syiaruna ahidullaha ala sidqi wahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqin wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali Wallahi fil amali baina amali ibadihi bitawakkuli alaihi tawakkuli alaihi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi Bismillahi wala haula wala haula wala quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih pembacaan intisab. Mudah-mudahan bisa melekat dan terimplementasi pada diri kita masing-masing. Selanjutnya, di pasar banyak rambutan. Mari kita dengarkan kata-kata sambutan dari Ketua Bidang Dakwah pada Ustazah Isbudi Widuri MM. Kami silakan untuk menyampaikan kata sambutan. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Lela Nur yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sudah 2 pekan kemudian ya, sesuai dengan amanah bidang dakwah, kami mulai suatu kegiatan yang berbentuk tolabul ilmi, ya, tolabul ilmi atau majlisul ilmi setiap 2 pekan sekali, yaitu di awal di setiap hari Jumat, pekan kedua dan pekan keempat. Alhamdulillah, tentunya sudah diberi Allah, hanya Allah yang memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa, bermuajahah ya di tempat yang berjauhan, tapi insya Allah senantiasa dekat di hati. Kemudian tentunya salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan, pada tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, di sini ada ketua ya, selain ketua umum, walaupun hari ini kemungkinan masih berhalangan, tapi alhamdulillah ada wakil ketua umum wanita PUI pusat, yaitu Ustazah Dedah yang sudah bersama-sama kita ya. Kemudian juga alhamdulillah narasumber kita yaitu juga Ustazah Rita Yuniarti, yang insya Allah hari ini akan memberikan ya paparan kepada kita, yaitu tentang fikih wanita dari kitab Sunnah Said Sabiq. Dan tentunya kepada seluruh jajaran dari mulai jajaran pengurus pusat, pengurus wilayah, ya, kemudian pengurus daerah, dan semua yang hadir pada hari ini yang ikut bersama-sama kita menuntut ilmu atau thalabul ilmi, ya. Saya ucapkan sekali lagi jazakillah khairan katsiran. Semoga kita mendapatkan apa yang kita lihat ini menjadi
jalan untuk kita memudahkan menuju surga. Dalam riwayat Muslim dikatakan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga acara ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhirnya. Dan hanya kepada Allah lah kita kembalikan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Isbudi Widuri sebagai Ketua Bidang Dakwah PP Wanita PUI yang telah memberikan laporan atau sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua PP Wanita PUI yang akan disampaikan oleh Bunda kita Ustazah Dedah Sri Handani. Kami silahkan. Syukran Ustazah Lela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wa mahbatu syiaruna. Ibu-ibu yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa saat kita Mukernas yang lalu kita menyusun-nyusun program bagaimana kiranya kita bisa atau tidak ya bidang dakwah menyelenggarakan Majlisul Ilmi 2 pekan sekali. Dan alhamdulillah kini malam ini kita sudah melalui yang pertama dan kita sekarang memasuki Majlisul Ilmi yang kedua yang insya Allah akan disampaikan nanti materi oleh Ustazah Insinyur Rita. Dan yang lalu kita juga telah bersama-sama mendapatkan materi yang luar biasa dari Umilia. Dan insya Allah tentunya pada kesempatan ini semua akan sangat mendapat manfaat dari apa yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Rita. Tentunya harapan kita kegiatan Majlisul Ilmi ini dihadiri oleh tadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah Lela ada 170, sekarang alhamdulillah sudah 270 orang yang hadir. Semoga kegiatan Majlisul Ilmi ini berkah untuk kita sekalian. Tidak berpanjang lebar karena waktu jua, semoga kita juga sudah tidak sabar akan mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Bunda Rita. Semoga akan menjadi pahala untuk Bunda Rita, Ustazah Rita, dan juga tentunya manfaat yang akan kita ambil menjadi hikmah bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dalam Majlisul Ilmi ini. Saya sampaikan jazakumullahu khairan katsiro. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Terima kasih Bunda Ustazah Dedah Sri Handani atas sambutannya. Luar biasa, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua ya, ibu-ibu salehah. Terus berjihad talabul ilmi melalui kajian wanita PUI ini. Yang pada malam Jumat pekan keempat ini kita akan sama-sama menggali ilmu dari Ustazah Rita tentang
fikih wanita. Penting untuk kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, waktu sampai pukul 20.40 Bunda ya. Sepenuhnya kami silakan kepada Ustazah Rita Juniarti SAG. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Sangat Alhamdulillah, jelas, jelas. Bunda. Sangat jelas, Bu Rita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus DPP wanita PUI, juga pengurus PW, PD, juga ada dari masyarakat umum sebagaimana yang disampaikan dalam undangan. Alhamdulillah hari ini satu lagi program dari bidang dakwah Bismillah mulai berjalan, yaitu kajian fikih. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan memenuhi, paling tidak minimal gitu ya, memenuhi apa yang ibu-ibu inginkan. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan ke depannya, nanti dari panitia untuk bisa kita bicarakan lagi. Baik, bisa ditampilkan. Bu Lilis kelihatannya baru masuk ini. Baik, insya Allah kajian fikih nisa atau fikih perempuan kita mengambil rujukan dari Fiqhus Sunnah, kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Syed Sabiq sebagai rujukan dasarnya. Nanti saya akan menyampaikan kenapa kita menggunakan kitab ini, karena memang menjadi pilihan buat kita semua beberapa buku-buku atau kitab-kitab sekitar fikih nisa dan sekitar fikih pada umumnya. Kenapa kita memilih fikih nisa? Karena kita memiliki kekhasan ya, nisa perempuan yang tidak dialami. Ini adalah keistimewaan kita sebagai nisa, sebagai perempuan, sebagai muslimah. Satu kemuliaan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada laki-laki. Salah satunya adalah tentang nanti ada fikih darah gitu ya. Kalau disebut darah nggak selalu terimajinasikan darah-darah yang bagaimana gitu ya. Apalagi sekarang kita sedang berduka setiap hari sepanjang waktu sampai dengan saat ini dengan darah-darah yang kita melihat mengalir dari tubuh saudara-saudara kita di Gaza. Baik, ini belum siap untuk di-share. Ya,
Karena keistimewaan kita sebagai wanita, jadi memang dipandang perlu untuk membahas fikih nisa. Fikih nisa ini tidak dibahas ya sama di kalangan laki-laki, bapak-bapak begitu ya. Karena memang ini menjadi kekhasan kita. Ketika Rasulullah dulu mengajar para sahabat, sahabat juga ikut serta di dalam talim yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, artinya wanita juga memiliki, atau perempuan memiliki hak untuk menuntut ilmu. Ini sangat terbuka luas, terbuka lebar kesempatan ini di dalam Islam. Untuk hal-hal yang terkait dengan kekhasan keistimewaan nisa, para sahabat itu merasakan ada sesuatu yang agak sungkan begitu ya, apabila ditanya langsung kepada Rasulullah. Jadi lewat perantaraan, menyebutnya bunda ya, Ummul Mukminin Aisyah, para sahabat bertanya begitu. Mereka adalah orang-orang yang tidak malu untuk menanyakan sesuatu yang memang belum dimengerti. Tapi mungkin karena hal-hal yang terkait dengan kekhasan perempuan, ini agak riskan gitu ya, sehingga akhirnya apa, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjadi perantara dalam pelaksanaan taklim yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi para sahabat meminta waktu khusus untuk taklim di kalangan para sahabat dan Rasulullah mengiyakan keinginan para eh, sahabat untuk memiliki taklim tersendiri. Luar biasa ya, keinginannya itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua, dan tadi juga sudah dibacakan dalam ayatnya dalam surat Mujadilah, karena memang orang-orang yang memiliki ilmu itu derajatnya tentulah akan berbeda, tentulah akan tidak sama dengan mereka yang tidak menuntut ilmu. Baik, sudah bisa? Belum ya? Jadi ibu-ibu sekalian, eh, ibu-ibu atau apa nih sebutnya nih? Bu Is, saya sebutnya ibu-ibu ya. Ibu semua. Jadi dengan dasar Rata-rata itu ibu-ibu ya, semua. ibu-ibu ya. Ibu-ibu, sebab ini kan tidak semua pengurus wanita PUI, alhamdulillah dari masyarakat umum juga. Mudah-mudahan eh, kajian kita terus bisa meluas ya, lebih banyak yang bisa hadir dan tentunya peran dari eh, pendistribusian ya, penginformasian eh, kajian ini pun sangat sangat besar perannya. Sebagaimana saya ingat 2 pekan yang lalu Ibu Munipah ya menyatakan bahwa undangannya baru dapat nih itu. Jadi kalau bisa memang ini jadwal yang sudah akan rutin, mudah-mudahan sudah bisa diplot sebelumnya sehingga tidak dirasakan menjadi mendadak. Insya Allah. Saya nggak bisa nge-share nih soalnya. Mohon maaf tidak biasa nge-share, biasanya di-sharein. Ada yang bisa mungkin jadi co-host ya. Co-hostnya siapa Bu? Co-hostnya siapa hostnya? Hostnya Ibu Lilis, Ibu Lilis. Ibu Lilis. Namanya siapa di sini? Oh Lilis. Bukan, ini ada Ibu Lilis tapi Tasik. Z bukan ya?
Izin Bu Kayaknya Rita belum bisa gabung. dibagiin ininya materinya. Saya coba Ya. untuk membantu. Ya. Ya, Materinya di-share, saya Bu. sudah kirim ke Ibu ini, Isbudi. Bu Dokter bisa Ya, di-share? Oke. Di pengurus aja Bu bisa? Materinya di-share di grup oh, WA. saya Ya, kirim aja ya. Di mana DPP? ya DPP. Ya, saya kirim lagi ya. Ya. Ya Bu, mangga. Bismillah, dicoba. Ya. Oke. Bentar Bu. DPP. Oh, cuman Sudah saya. di dua ya. Ada. Oh, dua ya. Siap. Oh, Bismillah. ya sudah ya. Ini hapus saja yang saya. Ya. Udah, Bismillah. Dicoba, ya dibuka. Bisa sayanya dijadikan host? Zoom. Oke, kita coba. Share. Ini. Share screen. Ada, Bu? Sudah ada belum? Oke. Ya, Udah sudah. ya? Sudah ada. Baik. Terima kasih Bu Bismillah. Sandro. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mangga. Oke. Baik. Mangga, Bu. Yang awalnya saja dulu. Oke, ini. Sebelumnya Bentar, Bu. judul awal ya. Ya. Oke. Ini. Ya dari sini dulu. Alhamdulillah, Baik, ada Bu Samrof tuh, hatur alhamdulillah. nuhun. Sami-sami, Ibu. Banyak terima Ini kasih nih, kaderisasi nih. jazakillah ya Bu Samroh. Ya, baik. Eh, pada hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang pengantar fikih. Sebenarnya masalah fikih kan juga sudah menjadi keseharian kita semua ya Bu. Jadi sudah menjadi sangat akrab ya dengan kita dan kita sesungguhnya sudah memahami semua prinsip-prinsipnya, saya yakin itu. Tapi kenapa kita masih perlu belajar terus? Apalagi ini kita bermula dari pengantar lagi gitu. Pengantar ya. Eh, saya berharap bahwa kita akan memiliki starting point yang sama ya tentang fikih ini sampai kepada pemilihan kenapa kita menggunakan kitab fikih sunnahnya Said Sabik. Baik, mohon dilanjutkan. Yang kedua, baik. Fikih ya. Jadi untuk lebih lanjut kita membahas tentang fikih, ada satu kata yang kita semua insya Allah sudah memahami yaitu syariah. Saya akan menyampaikan eh, asal kata syariah itu adalah syara'a yashra'u syara, jalan, aturan atau sesuatu yang dilalui. Nah, sekarang kita pada pendefinisiannya. Syariah secara bahasa, ya, syariah filoqah atau ilal ma, jalan menuju air. Maknanya adalah jalan yang dilalui untuk sampai ke sumber kehidupan. Kemudian digunakan secara kiasan untuk menunjukkan jalan hidup yang lurus. Karena sumber kehidupan itu
air ya, dan air itu adalah asal mula dari kehidupan. Jadi kalau bicara air, maka kita akan bicara soal kehidupan. Dan secara istilah, maaf ini ketikannya agak ini ya, terbolak-balik. Terbolak-balik, nanti mungkin perlu dibenerin. Syariah fil luqah ma syara'ahullah libadihi minal ahkam allati ja'a bihan nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaid wa ibadat wal muamalat wal akhlak. Mohon maaf ini bahasa Arabnya agak terbalik-balik. Syariah secara istilah adalah seluruh hukum minal ahkam ya, hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya yang dibawa oleh nabinya. Mencakup akidah, al-qaid, akidah, al-ibadat, ibadah, al-muamalat, muamalah, wal akhlak, dan akhlak. Gitu. Jadi syariat adalah seluruh hukum yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya yang akan meliputi hukum untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Kita lanjut, Bu. Ini bagaimana ada di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, yaitu surat 45 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf ini mata saya hari ini lagi agak kurang optimal, melihat agak buram. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui syariat. Kemudian dalam surat Syura ayat 13, surat 42 ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Jadi kalau secara khusus kita sampaikan bahwa syariat kita yang berlaku pada saat ini adalah syariat Nabi Muhammad. Akan tetapi sungguhnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga Allah berikan syariat. Dia Allah telah mensyariatkan padamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama. Di terjemahan ini keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Jadi syariat, silahkan dilanjutkan. Sekarang fikih. Fikih, al-fiqhu fil lughah, al-fahmud daqiq, al-fahmud daqiq, wal ilmu bisyai'. Ya, jadi secara bahasa fikih adalah pemahaman yang mendalam dan pengetahuan tentang sesuatu. Ini dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatan yatafaqahu fid din. Ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk tafaqquh, yatafaqahu fid din, ya, mendalami agama. Yang soal kata penggunaan fikih ya. Nah,
fikih fil istilah al ilmu bil ahkami syari'iyah al amaliyah al mustaq al muktasab adilatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil tafsili atau terperinci. Nah, belum dilanjutkan, masih yang tadi. Jadi kita di sini bisa melihat bahwasanya fikih itu adalah bagian dari syariat. Di fikih itu mencakup hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau praktis berupa amal, misalnya sholat, ya puasa, berhaji, ya, yang diperoleh melalui dalil-dalil tafsili terperinci. Sementara kalau syariah itu lebih luas. Apa yang tidak ada di dalam fikih, syariat yang tidak ada di dalam ilmu fikih. Misalnya tadi ada aqaid, ya, akidah, akhlak. Gitu. Jadi di sini kita memahami bahwasanya fikih dalam hal ini ilmu fikih adalah bagian dari syariat itu sendiri yang mencakup amalia praktis melalui dalil-dalil tafsili yang terperinci. Baik, silakan dilanjutkan. Itu tadi pemahamannya ya. Kemudian dalam fikih biasa kita akan bahas tentang mazhab ya ibu-ibu. Ya. Nah, bagaimana alurnya? Alur mazhab dan fikih itu sendiri. Karena kita akan bicara soal nanti beda mazhab ya di dalam fikih, ilmu fikih itu, atau kita singkat saja fikih saja karena sudah dipahami kalau kita bicara fikih itu sebenarnya yang dimaksud adalah ilmu fikih. Jadi alur usul fikih, mazhab dan fikih itu sendiri. Satu, usul fikih kalau digambarkan pohon itu adalah akarnya. Usul fikih adalah kaidah dan metodologi ijtihad yang menjadi dasar penetapan hukum syariat. Disinilah ulama merumuskan prinsip dari mana hukum diambil, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain-lain, dan bagaimana cara menafsirkannya. Jadi ada ilmu yang disebut usul fikih sebagai dasar untuk nanti berkembanglah mazhab-mazhab fikih. Kedua, ijtihad ulama. Kalau ibaratkan pohon adalah batangnya. Adalah proses pengambilan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid dengan menggunakan usul fikih. Dari sini lahir berbagai hasil ijtihad yang menjadi kerangka pemikiran hukum. Lanjut Bu, silakan. Nah, yang ketiga adalah mazhab atau sebagai cabangnya ya. Perbedaan metode ijtihad melahirkan mazhab ya. Seperti mazhab kita kenal ada 4 ya Bu ya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang mana masing-masing memiliki karakteristik dan prioritas dalil yang berbeda. Juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya di mana imam mazhab ini berada. Sekarang ada keinginan, sebenarnya bukan hanya sekarang saja, tapi sudah sekian lama keinginan dari orang-orang Syiah untuk diterima sebagai mazhab fikih yang kelima. Ibu tahu ya? Apa? Mazhab apa? Yang mereka inginkan juga menjadi mazhab fikih yang akan digunakan oleh seluruh umat Islam. Artinya bisa menjadi pilihan, yaitu mazhab Ja'fari. Ja'fari, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang mazhab ini, ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di luar ini tentu tidak diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada Syiah dari
namanya adalah mazhab Ja'fari. Dan kita di PUI di dalam ADART kita adalah organisasi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Jadi kita hanya mengenal 4 mazhab ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang keempat, setelah mazhab-mazhab itu adalah fikihnya sendiri. Sebagai daun atau buah. Adalah produk akhirnya. Hukum amaliyahnya yang mengatur perbuatan manusia. Hasilnya berupa ketetapan hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Gitu ya Bu. Jadi ini alurnya begitu. Kenapa ada mazhab-mazhab di dalam fikih dan kenapa berbeda-beda produk akhirnya begitu. Apa misalnya Ibu silahkan ada yang ingin menyampaikan. Misalnya kok mazhab Syafi'i untuk hal tertentu begini, tapi nanti Hambali beda begitu. Ada yang ingin memberi contoh? Silakan Ibu, kita interaktif aja. Silakan. Ini kan ada 4. Jadi kita sering menemui ada perbedaan. Misalnya tentang kunut ya Bu. Kunut di dalam mazhab Syafi'i itu biasa ya dikerjakan. Kunut. Kemudian dalam mazhab yang lain beda pensikapannya, pemahamannya, penerapannya terhadap ketetapan hukum tadi tentang kunut. Sehingga berbeda-beda. Kemudian tentang wudhu. Ketika kita berwudhu, mencuci tangan, menyela-nyelai jari-jari, itu kalau Imam Syafi'i benar-benar sampai detil. Begitu. Kalau imam yang lain tidak seperti itu. Yang penting ada air, apalagi kalau airnya sedikit. Ya, diratakan aja udah gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i dia sangat detil. Begitu. Tentang air juga begitu. Air 2 kulah. Ya. Yang menggunakan istilah 2 kulah itu adalah Imam Syafi'i. Ya Bu ya. Ayo dong, tolong interaktif. Ibu, bagaimana tentang air 2 kulah? Sangat terkait dengan biasanya bahasanya tentang najis ya Bu ya. Ayo saya tunggu. Siapa yang ingin menyampaikan? Kita interaktif mungkin lebih enak ya buat kita karena ini masalah keseharian kita. Hukum amaliyah yang biasa kita menjadi keseharian kita. Silakan Ibu. Ya Bu Lilis ya. Bu Lilis. Rita, iya. Iya Bu Rita, maaf lambat. Iya Bu Rita, jadi saya teringat tuh kalau kita lagi umroh ya, umroh atau haji itu kan tawaf gitu kan ya. Kan kalau kita sapi kan ada yang misal senggol sedikit aja batal gitu ya. Iya Tapi betul. waktu itu kan Bu Toib mengarahkannya kalau batal udah semprot-semprot aja, bukan memang kondisinya sulit untuk ambil wudhu lagi ketika misalnya kita Ya, tawaf atau iya. sa'i gitu ya. Iya Ada gitu kita. Ibu Rita ya. Iya, jadi kalau Imam Syafi'i memang mazhab Syafi'i itu memang jadi batal wudhunya ya, gitu. Mm-mm. Tapi dalam penerapannya akhirnya ada istilahnya nanti talfik, gitu ya. Kita kalau biasa pakai mazhab Syafi'i, kemudian kita ingin menggunakan mazhab yang lain, terutama pada saat-saat darurat atau uzur, itu dipersilakan. Islam itu mudah ya. Islam itu nggak menyulitkan sungguhnya. Jadi pada saat itu kita menggunakan mazhab yang lain, silakan. Yang Ya, kembali. tidak batal, nggak apa-apa. Jadi kita nanti akan sampai pada selanjutnya bahwasanya apakah di sini berlaku istilahnya taklid gitu ya, harus benar-benar kondisi apapun harus mazhab Syafi'i gitu.
Ternyata kan tidak, ya. Kita bisa berpindah pada satu saat tertentu, uzur biasanya, uzur dan darurat, ya. Sehingga kita pada saat itu tidak menggunakan masa Syafi'i. Dan ada contoh lain? Silakan. Pemotongan ayam, Momi, pemotongan ayam, misalnya Ya, Imam ya. Syafi'i itu harus urat kiri kanan itu harus kepotong. Tapi Potong, ada ya. juga mazhab yang lain cukup dengan memotong tenggorokan aja itu udah cukup. Gitu. Ada Ya, contoh. ya, ya. Terus bagaimana pelaksanaannya nih? Kan ini ada 4 mazhab yang bisa kita gunakan. Ya, silahkan dilanjutkan. Nah, tingkatan manusia dalam fikih. Maratibun nas fil fiqh. Ya. Satu adalah orang awam murni. Al-amah. Benar-benar nggak tahu dalil. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang hanya bertaklid tanpa tahu dalil. Ya. Muqallid. Ini taklid jatuhnya. Masih di atas satu apa beda dengan yang amah tadi. Kalau awam, amah atau awam di bahasa Indonesia kannya. Jadi itu benar-benar nggak tahu dalil juga, terus mau diikutin apa. Ini ya, kalau yang nomor 2 itu tanpa tahu dalil tapi dia bertaklid, gitu, ngikutin aja udah, gitu ya. Nah, ketiga adalah orang yang mengikuti ulama dengan mengetahui dalil. Nah, muttabi. Nanti kira-kira kita ada di mana ya, Bu? Ya, yang keempat, mujtahid dalam masalah-masalah tertentu. Al-mujtahid fil masail. Yang kelima, mujtahid, orang yang punya kemampuan untuk berijtihad, gitu ya. Dalam lingkup satu mazhab. Yang kelima adalah al-mujtahid fil mazhab. Jadi dia dalam lingkup mazhab tertentu, satu mazhab, gitu ya. Yang keenam adalah mujtahid yang berijtihad tapi masih mengikuti metodologi imam tertentu. Dia sudah punya kemampuan yang ijtihad, tapi dia masih al-mujtahidul muntasib pada imam tertentu, masih mengikuti metodologinya. Jadi dia sudah punya kemampuan berijtihad. Ya. Yang ketujuh, mujtahid mutlak yang mandiri. Nah ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Al-mujtahidul mutlak al-mustaqil. Ya, jadi kira-kira kita di mana ya, Bu? Alhamdulillah sih nggak nomor 1 ya. Nomor 2 juga enggak. Nomor 3. Nomor 3 Iya, nomor kayaknya. 3 ya. Karena kita nggak Tiga. berani kita bilang nomor 4 ya, Bu. Iya. Kita nggak Belum, punya belum kemampuan sampai. mujtahid ya, karena banyak persyaratannya. Jadi artinya kita adalah orang-orang yang mengikuti aja dengan mengetahui dalilnya. Itu bedanya dengan yang nomor 2. Karena kita menimba ilmu gitu. Jadi inilah tingkatan manusia dalam fikih. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. Jadi nomor 3 ya, Bu ya. Nah, silakan dilanjutkan. Nah, kemudian kita dalam kajian kita insya Allah kita mengambil dari kitab fikih sunnahnya Said Sabi. Apa gitu ya? Padahal kan banyak ya kitab ya yang membahas tentang fikih. Ini ada beberapa alasan. Silakan dilanjutkan. Ini kira-kira kitabnya seperti itu ya, Bu. Meskipun tergantung penerbitnya. Kalau saya sendiri punyanya udah edisi lama banget. Seperti ini, udah nggak keluar yang begini. Udah beda. Jadi sekarang beda-beda ininya. Jilidnya, penerbitnya. Kitab Fikih As-Sunnah, Fikih Sunnah karya Said Sabiq adalah salah satu kitab fikih kontemporer yang sangat populer terutama di dunia Islam abad 20. Ya.
Dan beliau meninggal dunia pada saat tahun 2000. Ya, jadi memang di abad 20 ini. Kitab ini tidak disusun dengan pola mazhab tertentu, ya, melainkan lebih bersifat fikih mukoron, artinya perbandingan fikih yang langsung merujuk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah disertai ijtihad dan tarjih penulis. Nanti kalau ibu-ibu yang sudah punya bukunya, kalaupun belum punya nggak apa-apa Bu, mungkin nggak beli dulu juga nggak apa-apa. Nanti kan kita akan bahas dan saya akan sampaikan ini ya apa yang ada dari buku ini memang menjadi rujukan. Ya, kalau kita buka, maka beliau akan menyampaikan Al-Quran, ya, ayat, kemudian hadis, terus juga beliau menyampaikan ininya apa tarjih. Tarjih itu kondisi hadisnya, kekuatan hadisnya, tarjih itu. Yang digunakan, beliau akan menyatakan tarjihnya. Hadis ini bagaimana? Ya, misalnya di sini eh, jadi di sini kemudian beliau juga karena tadi mukoron perbandingan fikih, beliau akan menyampaikan, Mas, misalnya begini ya Bu ya, saya buka di sini. Mazhab ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik Syafi'i dan menurut Ibnu Hazim yang juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan semua ahli zahir. Jadi beliau menyampaikan ini Imam Malik yang pendapatnya seperti ini, Imam Syafi'i pendapatnya seperti ini. Meskipun tidak semua poin bahasan itu eh, mesti disebutkan detail bagaimana setiap mazhabnya begitu. Jadi nanti kalau ada yang perlu diambil dari sumber-sumber yang lain karena itu seringkali menjadi pertanyaan dalam keseharian kita, terutama kita banyak yang mengambil apa mazhab Syafi'i ya, meskipun kita tadi tidak 100% mazhab Syafi'i yang kita ikuti. Kenapa begitu? Apakah memang kita tadi sebagai mutabi sudah mengikuti benar-benar itu benar mazhabnya Syafi'i dalam amaliyah praktis kita? Nyatanya ternyata belum 100% kita yang menyatakan bahwa kita mazhab Syafi'i, kita memang mempelajari langsung bahwa itu benar. Mazhab Syafi'i menyatakan demikian. Apakah kita pernah mempelajari kitab Al-Um? Ya, Al-Um, kitab induknya dari Imam Syafi'i, itu bukunya berjilid-jilid tebal. Kemudian, apakah kita juga pernah mempelajari Bulughul Maram? Itu ya, yang juga kajiannya juga panjang, banyak. Nah, jadi bagaimana? Ternyata sesungguhnya Islam itu tidak membuat kita sulit, tidak, itu ya. Dengan adanya kitab fikih sunnah, ini alhamdulillah kita diberikan jalan yang dimudahkan, gitu. Jadi kita tadi tidak kepada satu mazhab saja yang kita pakai, akan tetapi kita bisa menggunakan mazhab yang lain sesuai dengan kondisinya juga pada saat itu. Misalnya kita sedang tadi umroh. Kemudian ini repot sekali ya kalau ketika tawaf terutama ya Bu ya, Bu Lilis ya, Iya. harus wudhu lagi gitu. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Islam itu mudah. Nggak harus kita tetap pada saat itu menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi ada pertanyaan, benar nggak itu mazhabnya Imam Syafi'i? Itu yang sebenarnya harusnya menggelitik kita gitu, bahwa memang kita mengaku mengikuti mutabi mazhabnya Syafi'i, beneran nggak gitu, ilmunya ada
gitu. Nah, ini yang perlu kita kritisi dan kita lihat pada diri kita masing-masing. Jadi terus intinya adalah kita terus belajar gitu ya, Bu. Nah, kitab ini boleh dilanjutkan. Fikih Sunnah ini sangat memudahkan kita untuk belajar fikih. Ya, ciri khas ya. Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa Arab klasik yang berat. Jadi bahasanya mudah dipahami. Kemudian menyajikan perbedaan pendapat ulama mazhab dan menguatkan dengan dalil yang lebih sahih menurut penulis. Jadi beliau punya pendapat di situ, tarjih ada di situ gitu ya, bahwa ini hadisnya begini, begini gitu. Jadi kita sangat dibantu untuk mau menggunakan seperti apa. Fokus pada praktis amalia umat Islam modern sehingga banyak dipakai di pesantren, universitas dan organisasi dakwah. Karena memang beliau hidup di zaman abad 20 ini ya. Jadi untuk yang kekinian beliau sudah mengalami sehingga memberikan tulisan ya tentang fikih sunnah ini. Tapi untuk kesininya siapa ini gitu ya? Siapa gitu. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan kita. Setidaknya kita gunakan kitab beliau eh, beberapa waktu yang lalu memang ada apa? Ya itu tadi ada pertanyaan. Kalau untuk yang kekinian ini tentunya orang-orang sekarang, yang sekarang yang menjawab, para mujahid sekarang yang menjawab persoalan-persoalan yang kekinian. Ya. Kemudian disusun dalam beberapa jilid besar, aslinya 3 jilid, tapi dalam cetakan-cetakan modern bisa mencapai 5-7 jilid tergantung penerbit ya. Jadi tergantung penerbit. Tadi saya tunjukkan buku saya beda dengan yang tadi gambarnya di atas ya. Gitu ya, Bu. Jadi ini dasarnya kenapa kita menggunakan kitab fikih sunnah. Ini terasa gimana, Bu? Apakah menjadi ribet buat kita untuk mempelajari kitab ini atau memudahkan? Tadi kalau kita memang ingin belajar fikihnya Imam Syafi'i saja, maka kita perlu membuka kitab Imam Syafi'i. Perlu membuka kitab Bulughul Maram. Ya. Tapi itu hanya satu mazhab. Sehingga kita tidak mengetahui perbedaannya dengan mazhab yang lain. Sehingga ketika dalam kondisi darurat atau kondisi-kondisi tadi contohnya adalah kita berada di negara lain yang menggunakan mazhab yang berbeda, maka kita jadi tidak mengerti begitu. Ini ternyata kita bisa menggunakan mazhab itu pada saat itu, yaitu istilahnya adalah talfik. Kemudian kita di Persatuan Umat Islam sendiri di PUI bagaimana ya di dalam fikih ini? Apakah kita satu mazhab sama semua? Gimana, Bu? Ini yang bisa menjawab siapa ini? Silakan Ibu Lela nih. Bu Lela, iya. Bagaimana kita nih di PUI gitu kan? Sepertinya berbeda-beda, Bunda. Nah, ya, insya Allah ya. Sehingga makanya kita saya nggak bisa gunakan kitab hanya Imam Syafi'i saja untuk bahasan fikih kita, gitu. Jadi inilah kenapa saya memilih kitab ini, karena kita di PUI Satuan Umat Islam kita berdiri di atas mazhab yang silahkan kita menggunakan mazhab yang mana, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi catatannya, dan kita lebih mengedepankan persatuan. Ya, sepanjang mazhab-mazhab itu memang benar kita mempelajari dalilnya, ya, sebagai al-muttabi, gitu. Gitu ya Bu ya. Ini untuk kita Silakan ini kan Bu, interaktif ya.
Nah, kemudian ini adalah daftar isinya. Ya, lanjut. Ya, beliau itu kalau dibuat satu kesimpulan gitu ya, resum itu tentang ibadah individu, toharoh. Selalu dimulai dari toharoh ya biasanya kitab-kitab itu. Ya, mudah-mudahan kajian kita berlanjut ya Bu. Karena biasanya kajian fikih itu toharoh lagi berhenti, vakum. Setahun mulai lagi, toharoh lagi. Jadi urusannya toharoh terus. Nggak nambah-nambah, nggak tidak beranjak dari situ. Nah, rasanya makanya rata-rata masyarakat kita kalau urusan toharoh udah hafal gitu ya. Meskipun dalam tanda petik bahwa kita telisik lagi apakah memang benar mengikuti dalil yang eh, sahih begitu ya. Toharoh bersuci, sholat ya. Kemudian silakan lanjut. Ini ibadah individu ya. Dan Jumat. Kemudian ibadah sosial dan ritual besar. Ada zakat, saum, yang dua dulu ya, itikaf, Lailatul Qadar, haji, umroh, jenazah. Ini kan juga mencakup sosial dan didefinisikan juga ritual besar ya. Jadi kalau kita bicara dengan PUI bahwasanya ini termasuk dalam kalau islahul samaniyah ya, islahul ibadah ya, masuk ya, islahul ibadah. Kalau ibadah sosial ya masuk juga islahul mujtama itu ya. Ini karena dengan kita mempelajari fikih ini maka kita akan lebih memahami tentang islahul mujtama juga. Lanjut Bu, silakan. Jilid 3, keluarga dan hukum sosial. Ya, ini adalah islahul ailah ya, yang sangat terkait ya. Bahwasanya kita juga kan wanita PUI program utamanya adalah eh, tentang tahanan keluarga ya. Ini dasarnya juga harus diketahui. Nah, kalau dilihat di buku pedomannya memang dipelajari memang fikih-fikih ini. Fikih nikah, hak dan kewajiban suami istri, talak, hulu, fasah, rujuk. Ya, kemudian lanjut. Nah, ada idah ya. Nafkah dan hadonah tentang mengasuh anak ya. Rodoah, penyusuan dan hukum mahram karena penyusuan itu nanti akan terkait dengan mahram ya. Kemudian jilid 4 muamalah dan transaksi. Jadi kalau bicara di dalam fikih yang disebut muamalah ini gitu ya. Jual beli, riba dan utang piutang, sewa menyewa, syirkah, wakaf, hibah dan hadiah. Ya, ini ada di dalam pembahasan fikih. Ada wasiat. Ini jual beli kan nanti juga ada apa? Selahul iktisad ya Bu, ekonomi ya, itu ya. Lanjut, hudud, jinayah, jihad dan pemerintahan. Ya. Hudud tentang zina, qadzaf, pencurian, perampokan, minuman keras, kisos, diat, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, pemerintahan Islam. Nah, ini masuk kepada juga islahul mujtama dan islahul ummah. Ya, jadi Masya Allah ya, ini sangat sangat penting menjadi dasar kita bisa melakukan islahul islah di dalam satuan umat Islam. Karena kita ada di sini begitu. Ya, jadi inilah dasar-dasar dari islah-islah yang terkait. Meskipun tidak semua islah. Karena islahul akidah tidak termasuk dalam bahasan fikih.
Selanjutnya, Bu. Nah, secara garis besar dari 5 tadi, bahwasanya fikih itu membahas 1 ibadah, 2 muamalah, 3 munakahat, pernikahan, dan tentang jinayah. Nah, ini yang insya Allah nanti akan kita pelajari dengan fokus kepada nisa, karena kita lebih fokus kepada fikih nisanya. Demikian ya, kira-kira yang menjadi pengantar fikih kita. Mungkin sebaiknya setelah ini kita diskusi ke depannya bagaimana kita akan mengkaji tentang ilmu fikih ini. Saya sampai 2040 pas ya. Sangat tepat sekali Bunda. Aduh Umi, manggilnya Umi ke Umi, tidak Umi Rin. Iya. Dilanjut diskusi aja. Ya, silakan. Umi. Baik, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu solehah, mujahidah, wanita PUI, seantero Nusantara yang berbahagia di malam Jumat ini, malam Jumat, malam Sabtu Malam ini. Sabtu ya. Selamat malam. Di antara maunya malam Jumat terus ya. Di antara paparan tadi menarik sekali tadi ya dari fikih Said Sabiq ini ada ciri khasnya yaitu ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa Arab klasik yang berat, kemudian menyajikan perbedaan pendapat. Nah ini ya, supaya betul-betul, karena khas PUI ini kan wasotiyah itu ya Bunda. Jadi tidak terlalu fanatis, jadi moderat gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita semakin bijak ya ketika menanggapi perbedaan-perbedaan baik dari segi ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat tadi itu ya. Baik ibu-ibu, mangga barangkali ada yang mau disampaikan, boleh bertanya, boleh saran, karena nanti kajian pekan keempat di hari Jumat ini setiap bulannya ya, ini akan terus rutin kita gali kitab fikih dari Said Sabiq ini ya ibu-ibu ya. Ada yang mau disampaikan di antara 34 partisipan ini mangga atau Dari boleh chat aja mungkin. Yang dari chat aja Bu Stella. Belum ada Belum chat ya. yang Ya. masuk. Ada ya? Ada. Ada. Coba saya lihat. Oh iya. Sebentar. Ada ya. Ada ya. Sebentar. Kalau yang pertama izin minta di-share materinya sudah ya di grup wanita PUI. Kemudian dari ini dari Dokter Iden ya, fikih sunnah karya Said Sabiq itu sangat membantu dan sebagai pedoman beribadah. Tapi zaman sekarang banyak orang yang tidak bermazhab, tetapi menjalankan peribadahannya ngambil yang mudah-mudah saja dari setiap mazhab. Bagaimana katanya cara mengedukasinya? Apakah dibiarkan saja atau bagaimana? Mangga Umi. Ya. Baik, bagus ini pertanyaannya, Masya Allah, Ibu Diden. Ya, memang ada kecenderungan begitu, mencari yang mudah-mudahnya aja. Misalnya, kalau Imam Malik itu, anjing itu tidak najis, kayak gitu. Jadi, kalau lagi ada anjing urusannya udah ambilnya Imam Malik. Nanti kalau urusan yang lain, yang mudah-mudah, ya ambil lagi yang lain, begitu.
contohnya apa ya? Ya misalnya menyela-nyelai jari tadi ya ketika wudhu. Itu mazhabnya Imam Syafi'i nggak mau diambil. Karena kan sampai benar-benar teliti begitu ya. Nyela-nyelai. Udah yang lain aja. Meskipun tadi dasarnya sebenarnya tidak semua itu berdasarkan dalil. Jadi masyarakat kita masih banyak yang katanya. Kalaupun dengan dalil, cari yang mudah-mudah. Gitu ya. Dan ke masjid misalnya. Salat jemaah di masjid itu apakah memang wajib? Nah, buat laki-laki. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Nah, dalam mazhab yang lain ada yang menyatakan bahwasanya kalau memang memungkinkan untuk sampai di masjid, maka dia menjadi wajib. Gitu. Nah, kita mengukurnya bagaimana? Gitu. Kalau sekarang dengan kendaraan, tidaknya seringnya pakai motor ya, gitu ya, lebih mudah gitu. Terutama kalau subuh ya, Bu. Itu meskipun agak jauh, tapi kalau pakai motor kan jadi deket ya. Maksudnya waktu tempuhnya singkat, gitu ya. Beda dengan jalan kaki. Sehingga memang yang diperlukan adalah bagaimana umat itu diedukasi bahwasanya kita bukan mencari yang mudah-mudah, tapi kita mengejar yang utama. Meskipun juga kita tidak memaksa untuk yang kayaknya sulit dilakukan gitu. Berat dilakukan. Sehingga nanti malah lari gitu. Islam itu berat gitu ya. Nah, misalnya juga hujan. Hujan apakah laki-laki tetap ke masjid untuk sholat gitu. Ya kan? Ternyata kan juga beda pendapat gitu. Jadi kalau hujan ya itu uzur jatuhnya. Nggak apa-apa pada saat itu untuk tidak masjid. Tapi kalau kita lihat mungkin kondisinya berbeda ya. Bagaimana seorang Abdullah bin Umi Maktum ke masjid? Masya Allah ya, seorang buta. Dia kalau sholat wajib itu selalu ke masjid. Kayak gitu, orang buta. Nah bagaimana pula lah orang yang tidak buta, sehat gitu ya, bisa melihat, punya kendaraan juga, gitu ya. Terus nggak mau ke masjid. Nah, ini sebenarnya penekanannya adalah eh, kalau tentang mazhabnya sendiri bisa jadi belum tentu paham tentang mazhabnya itu sendiri karena mutabi atau tidak. Itu jadi kita mengkritisinya seperti itu, kita melihat, kita pilah soalannya. Kedua tadi diedukasi bahwasanya kita mengejar utamaan dengan contoh-contoh mereka yang mampu melaksanakan dengan mujahadah. Jadi jiwa mujahadahnya itu yang perlu disampaikan, meskipun kita juga tidak dalam tanda petik tidak sampai menggambarkan bahwa Islam itu berat untuk dilaksanakan. Ini bagaimana kita mengedukasinya ya Bu. Kira-kira begitu Bu Dide? Boleh menyambung pertanyaannya Umi dari yang Iya, barusan. iya silakan. Eh, Satu lagi Umi Rita dari Ibu Dokter Diden ini ya, Iya. tentang fenomena yang menyedihkan sekarang ini banyak isu lavender marriage. Nah, apakah kita membiarkan sebagai hak asasi katanya? Lavender marriage. Oh iya Pernikahan ya, iya. itu ya. Incest, incest ya Bu. Lavender Iya. yang itu ya, ya. Eh, jadi sebenarnya ini adalah persoalan soal pemahaman agama. Ya, pemahaman agama.
Dan tadi kalau kita lihat yang sangat luas, lebih luasnya adalah syariat secara keseluruhan. Jadi Islam itu memiliki syariat yang nanti baru fikih ada di menjadi bagiannya. Ya, jadi bagaimana mengedukasi umat Islam untuk memahami syariat, kayak gitu. Secara khusus nanti ada lagi tadi memahami fikih. Ini memang menjadi kerja PR buat para dai. Misalnya kita bisa menyentuh lapisan masyarakat yang macam-macam gitu ya. Kan nggak homogen masyarakat kita yang sudah terpengaruh, yang sudah kalau bahasa kita mungkin terkontaminasi dengan paham-paham dari luar yang memang dari agama yang berbeda atau memang juga memang sengaja ingin merusak umat Islam begitu. Sehingga eh, kita para dai perlu secara menyeluruh memiliki konsep bagaimana menghadapi kalau secara mungkin itu kan apa ada apa, usia-usia ya kalau sekarang ini usia-usia eh, kalau mau dibilang segmen mitra dakwah kadang bahasanya suka gitu atau segmen segmen dakwah kita itu sekarang eh, Gen Z, milenial, ya Bu. Eh, kalau bahasa kita tuh mamah muda ya ada ya, mamah muda, muda, kemudian usia Mahmud ya. produktif yang lebih ini, kemudian lansia. Jadi itu berbagai segmen itu memang perlu dengan bahasa mereka, gitu. Nah, ini supaya bisa masuk di mereka ini di berbagai level usia. Jadi artinya memang ini kerja keras para dai bahwasanya umat Islam ini banyak nih sebenarnya langkah-langkah dakwah yang perlu dilakukan. Jadi apa ya, wajibat saro minal awqat gitu ya. Kewajiban-kewajiban kita dalam berdakwah itu lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Gitu ya. Jadi para dai ini memang perlu berkumpul dalam satu wadah atau apa merumuskan ini gitu. Siapa yang nanti berdakwah di segmen ini, segmen ini, segmen ini. Kalau tadi kan Lavender itu kan ada dua sisi ya, berarti anak mudanya dan juga orang tuanya, gitu ya. Nah, kalau dijadikan satu pemahaman edukasi Islamnya, itu kan kapan gitu ya? Misalnya pengajian dicampur semua, digabungkan semua usia, itu mungkin agak agak sulit, terutama di masa sekarang ini. Jadi perlu anak-anak muda dengan kelompok mereka. Mungkin zaman kondisi sekarang agak berbeda dengan dulu. Kalau dulu, Allah alam ya Bu, kelihatannya nih, karena pengaruh dari luar tidak sekeras sekarang, tidak seheboh sekarang. Dulu yang mau anak-anaknya mau ngaji, orang tuanya was-was. Ini apa nih gitu ya. Kalau sekarang orang tua kepengen anaknya ngaji. Gitu nggak Bu? Ya, karena apa? Memang pernah ada angka dari Kementerian Dalam Negeri bahwa anak-anak muda sekarang ini, kenapa saya jadi bicara ini ya? Karena itu saya melihatnya dari usia tadi ya, usia ini mitra dakwahnya. Anak-anak muda sekarang ini mereka digempur dengan berbagai persoalan dari luar, sehingga mereka itu terhadap agama tidak terlalu eh, paham gitu sehingga banyak macam-macam kan eh, apa, ketika dia sudah nikah nanti child free segala macam gitu ya, jangankan menuju ke sana,
terhadap agamanya sendiri aja ketika dia masih sendiri sebelum menikah, dia tuh nggak yakin dengan agama yang dia anut itu adalah agama yang benar gitu. Sehingga saya agak lupa istilahnya apa ya? Anxiety apa ya? Mohon maaf saya agak lupa. Jadi tuh yang penting kebenaran itu pokoknya yang saya bisa terima. Yang kelihatannya baik itu yang saya ambil sebagai pedoman hidup saya. Itu kan jauh sekali. Ya, bukan ngelihat saya orang Islam, saya pelajari agama Islam. Ya, ternyata gitu. Baru setelah dipelajari Islam itu indah ya. Kalau ini nggak pakai belajar dulu lebih lanjut, lebih dalam, tapi sudah memiliki standar sendiri, melihat orang baik ya dengan standarnya dia sendiri. Oh, dia orang santun, dia orang baik ya. Karena apa? Karena begini begini. Jadi patokannya baik dan buruknya satu perilaku itu bukan berdasarkan standar agama. Ya mau agama dari mana terserah. Pokoknya menurut saya itu baik bisa diterima oleh saya, itulah yang akan saya ikuti. Nah, jadi termasuk tadi gaya hidup seperti itu karena memang landasan agamanya yang sangat sangat rapuh. Ini PR buat kita semua, Ibu. Mungkin itu ya, setidaknya mudah-mudahan memberikan gambaran tentang kondisi yang ada. Makasih Umi. Baik, terima kasih Umi Rita. Banyak sekali mungkin ya yang penasaran seperti apa perbedaan-perbedaan pemahaman tentang fikih wanita. Yang pasti dengan kajian fikih wanita ini, tadi yang sudah disampaikan sama Umi Rita bahwa kita berharap tingkatan usia dalam memahami fikih itu termasuk kita bisa lebih meningkat lagi. Barangkali mulai dari tingkatan awam, kemudian taklid, menjadi mutabik yang mengikuti para ulama dengan dasar dalil-dalil yang kita pahami. Dan kitab fikih Said Sabiq yang nanti akan kita bahas ini sangat-sangat cocok sekali dengan amaliyah kita yang 8 itu ya, Islahus Samaniyah. Mudah-mudahan ke depan, nah ini menjadi penasaran kita agar tetap mengikuti kajian hari Jumat yang diadakan oleh bidang dakwah, dan lebih banyak lagi pesertanya barangkali ya. Sekarang 350 peserta nih. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi. Karena waktu jualah ya, padahal masih betah Umi ya dan teman-teman semuanya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Kita akhiri saja barangkali ya kajian kita ini. Sekali lagi yang hadir sekarang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam mengikuti taklim ini dan bisa mengajak membawa teman-teman yang lain yang belum bisa gabung. Mudah-mudahan di bulan depan, di pekan kedua dan keempat bisa lebih semangat lagi mengikuti dan bertambah lagi pesertanya. Baik, kita tutup dengan doa yang Amin, akan ya Rabbal Alamin. Ibu Ustazah Hajah Umi Kulsum masih ada hadir? Silakan Ustazah Umi Kulsum memimpin doa penutup. Mangga. Masih di mute suaranya Ibu Ustazah Umi Kulsum. Oke, mangga. Mangga Bu Hajah. Mangga ibu-ibu rahimakumullah, kita akhiri ta'lim malam ini dengan bersama-sama menundukkan kepala, memohon, meminta kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu, rezeki yang berkah dan usia yang berkah. Bersama-sama kita membaca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma hasil maqasidana wanita PPPI wa hasil maqasidahum fid dunya wa dunya akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartahu wala hamman illa farastahu wala aiban illa satartahu wala maridan illa syafaitahu wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma agnini bil ilmi wa zaini bil hikmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairud du'a wa khairul amal wa khairus sadaqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wassahih asadana binuri hidayatil Qur'an wa adkhilna jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitna wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna 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 wa anta khairur razikin. Rabbana atina min lazunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuman wa tafarraquna tafarraqum ma'suman. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas sabirin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wa al hadiniyah an niyati solihah ilahi ang tamaksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah Jauh Kulsum. Luar biasa doanya munda. Alhamdulillah. Sebelum Alhamdulillah, ditutup, barangkali insyaallah. dari Ibu Ketua Bidang, Ibu Ustazah Isbudi, ada pengumuman barangkali? Mangga. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi pada hari wabarakatuh. Alhamdulillah tentunya terima kasih yang tak terhingga, jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Rita yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita, ya, dari mulai pengantar fikih, tapi insya Allah nanti ke depan kita akan lebih banyak membahas tentang fikih itu yang luar biasa. Kemudian tadi ada juga yang hadir, Bu Iroh ya, Bu Iroh juga Insyaallah. hadir. Mudah-mudahan bisa terus membersamai kita ya dalam segala program-program, terutama di bidang dakwah ini, dan juga tentunya ibu-ibu di bidang dakwah ya, Ustazah Lela, Ustazah Umi, walaupun kita berjauhan begitu ya, namun alhamdulillah dengan media ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di seluruh Indonesia, insya Allah. Amin. Dan untuk selanjutnya sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan begitu. Yang kemarin antara lain ada, mungkin saya juga memperkenalkan ya, ada banyak program-program ya selain bidang dakwah ini. Kemarin juga ada dari bidang pendidikan ya, bidang kaderisasi maksudnya, kemudian dari ketahanan keluarga ya, kontak ya kemarin ya. Dan ngobrol asik dan juga nanti juga ada ya program-program yang lain di bidang yang lainnya di DPP Wanita ini. Jadi bidang sosial. Oh ya, ini Bu Ike, Masya Allah, ya, luar biasa. Tentang mahabbah kemarin diawalin. Bidang sosial, kesehatan, dan lingkungan. Soskes ya, kesehatan dan lingkungan. Jadi di sini banyak sekali yang mungkin bisa kita sama-sama mengetahui ya bahwa di DPP Wanita PUI ini alhamdulillah di kepengurusan baru ini dan tentunya istilahnya melanjutkan ya dari kepengurusan lama yang sudah luar biasa, mulai banyak kegiatan yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua untuk bisa menjalankan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan basis Islam yang mutakamilah gitu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah diberikan tentunya balasan yang setimpal ya, terutama kepada Ustazah Rita gitu ya, bisa terus senantiasa bisa sehat walafiat, senantiasa diberikan rezeki, kemudian juga keluarganya juga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepada kita semuanya juga demikian. Yang sakit tadi Ustazah Umi Dedah juga ya, mudah-mudahan cepat sehat ya Bu Dedah, begitu. Dan kita doakan juga kepada ketua yang mungkin yang hari ini tidak bisa hadir, Ustazah Herliani bisa membersamai kita untuk selanjutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Boleh dari bidang lain kalau ingin juga menyampaikan di media ini supaya kita Bu Dokter Is selanjutnya dari bidang sosial. Mangga Bu Ike. Ya, assalamualaikum. Saya tutup dulu ya. Jazakillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini sudah beri kesempatan kepada bidang sosial, kesehatan, dan lingkungan hanya memberikan info sedikit. Insya Allah dalam waktu dekat akan naik flyer, akan disebar flyer untuk penggalangan dana kemanusiaan. Nanti akan kita buatkan flyer, nanti akan ada penggalangan dana penggalangan dana kemanusiaan untuk seluruh wanita PUI seluruh Indonesia. Nanti masuk ke rekening DPP wanita PUI. Nanti akan tinggal tunggu tanggal lainnya, akan disebar flyernya. Infonya itu aja yang terbaru. Dan info yang kedua, bidang sosial kesehatan dan lingkungan setiap pekan kedua dan pekan keempat melakukan senam mahabbah di DPP wanita PUI. Yang punya waktu monggo merapat ya untuk biar kurus-kurus dan sehat ya. Bisa merapat ke DPP wanita PUI setiap Kamis pekan kedua dan keempat. Yang terdekat itu saja, Bu Dr. Is, terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin tadi lupa sedikit ya kepada Bu Samrotul Jannah ya, juga jazakillah khair ya. Dadakan nih, jadi membantu juga ya, karena memang di sini juga tadi hujan besar ya, saya masuknya juga tadi susah sekali. Jadi kita semua saling membantu satu sama lain dan alhamdulillah ya apa yang kita niatkan ya, apa yang kita jalankan ya, mudah-mudahan itu semua jadi tambahan ya pemberat timbangan amal kita di yaumul akhir. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Balikan kepada Ustazah Lela ya, MC. Ya, terima kasih Bu Ustazah Ismudi. Sampai pada akhir acara, terima kasih kami aturkan dari bidang dakwah atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Jadi ada bapak-bapaknya. Hadir di sini saya lihat ada Teh Endah Fitria. Wah, pokoknya dari ujung barat sampai ujung timur ada ya. Ada Umi Ani dari ujung timur Cirebon. Kemudian dari Kota Tasikmalaya Priangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga nanti ke depannya dari Jawa Barat, dari Banten, dari Aceh nih ada ya Ibu Cut Riza Sofa. Lela, dokumentasi jangan lupa. Iya, sudah tadi ya. Dari Sumatera Utara juga ada ya? Dari Sumber Sumatera ada ya? Utara ya? Ya. Terus ada Bunda Jatitin Misrinati juga masih adakah? Hadir tadi ya, ada. Terima kasih semuanya atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala kita nanti, tabungan atau investasi kita tentang pahala di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami aturkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mengingatkan untuk foto dulu, di foto dulu. Dokumentasi ya. Ya, mangga. Siapa yang mau fotonya, mangga. Dibuka semuanya tuh kameranya. Dari Bogor ada Bu Haja Tati, dari Majalengka. Ada lengkap dari Jabar Maya. Terima kasih semuanya. Mangga, 1, 2, 3, ada yang foto? Sudah. Dari host, Ibu Samrotul. Keluar lagi. Sudah? Sudah. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu